Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga anak soleh dan soleha di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan Ibu Guru Ebi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang adaptasi makhluk hidup. Disimak ya. Baiklah anak soleh dan soleha, ada yang sudah tahu apa itu adaptasi? Ya, adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Adapun tujuan dari adaptasi yaitu menghindari kepunahan. Nah, bagaimana dengan fungsi adaptasi? Adaptasi memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama, memperoleh makanan. Yang kedua, ini khusus hewan ya. Hewan memiliki ciri khas untuk menghindari serangan musuh. Dan fungsi yang ketiga yaitu bertahan hidup. Adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Kita bahas satu-satu ya. Oke, anak soleh dan soleha. Yang pertama, adaptasi morfologi ya. Adaptasi morfologi ini merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, bentuk paruh burung. Kalian bisa lihat di sini gambar yang pertama yaitu paruh burung elang ya. Bentuknya tajam, kuat, runcing, agak membengkok ya. Tujuannya untuk mengoyak makanan berupa daging. Selanjutnya ada paruh ayam ya. Bentuknya pendek, tebal, dan runcing. Tujuannya untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Dan gambar yang ketiga ada paruh bebek ya. Berbentuk melebar dan memiliki gerigi. Tujuannya untuk menyaring makanan dari air atau lumpur ya. Selanjutnya ada bentuk kaki burung ya. Di sini ada 5 bentuk dari kaki burung ya. Yang pertama, bentuk kaki burung pejalan kaki. Memiliki ciri-ciri memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Adapun contoh hewan yang memiliki bentuk kaki burung pejalan kaki yaitu ayam dan burung unta ya. Selanjutnya bisa kalian lihat di sini bentuk kaki burung bentuknya perenang ya. Ciri-cirinya jari kaki berselaput. Adapun contoh hewan yang memiliki bentuk kaki seperti ini bentuknya perenang yaitu itik dan angsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemangsa ya, bentuk kaki burung pemangsa. Ciri-cirinya jari kaki pendek dan kuku melengkung tajam dan cakarnya kuat untuk mencengkram ya. Contoh hewan yang memiliki bentuk kaki pemangsa yaitu burung elang dan raja wali. Selanjutnya ada bentuk kaki pemanjat ya. Ciri-cirinya jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contoh hewan yang memiliki bentuk kaki pemanjat yaitu burung pelatuk. Dan yang terakhir yaitu bentuk kaki petengger ya. Ciri-cirinya jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contoh hewan yang memiliki bentuk kaki petengger yaitu kutilang dan kenari.
Contoh lain dari adaptasi morfologi yaitu tipe mulut serangga. Bisa anak soleh dan soleha lihat di sini ada 4 tipe mulut serangga. Yang pertama, belalang ya. Belalang ini fungsi mulutnya untuk menggigit ya. Yang kedua ada lalat. Lalat fungsinya untuk menjilat ya. 3 ada kupu-kupu untuk menghisap. Dan yang keempat ada nyamuk ya. Bentuknya runcing ya, untuk menusuk ya. Anak soleh dan soleha, selain adaptasi morfologi pada hewan, terdapat pula adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ini disesuaikan dengan tempatnya ya. Contoh, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini habitatnya di air. Adapun ciri-cirinya berdaun lebar dan tipis. Lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus air. Contohnya pada tumbuhan teratai dan enceng gondok. Selanjutnya ada tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit ini habitatnya di daerah sedikit air. Ciri-cirinya memiliki daun yang berupa duri untuk mengurangi penguapan, memiliki lapisan lilin yang tebal. Contoh dari tumbuhan xerofit adalah kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma ya. Dan yang ketiga, contoh tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit ini habitatnya di tempat yang lembab. Ciri-cirinya daunnya tipis dan lebar, memiliki banyak stomata, daun rata-rata dilapisi oleh zat lilin. Contoh dari tumbuhan higrofit adalah lumut dan pakis. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Contohnya, sistem pernafasan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah pemakan rumput atau pemamah biak ya. Pada hewan ruminansia ini memiliki 4 ruang lambung yang menjadi rute pencernaan dan enzim khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding selulosa. Anak soleh dan soleha bisa lihat di sini ada gambar dari hewan ruminansia yaitu sapi. Di sini terdapat 4 ruang lambung. Yang pertama, rumen. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Yang kedua, ada retikulum. Retikulum ini fungsinya sebagai tempat pengadukan dan pencampuran makanan menggunakan enzim-enzim sehingga makanan tersebut menjadi gumpalan kasar. Yang ketiga, omasum. Omasum ini berfungsi sebagai tempat untuk mencampur makanan dengan enzim. Dan yang keempat adalah abomasum. Fungsinya untuk memecah protein dan mempersiapkan untuk pencernaan oleh usus halus ya. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Contoh dari adaptasi tingkah laku ini yaitu yang pertama ada mimikri ya. Mimikri ini merupakan perubahan warna kulit hewan sesuai lingkungan tempat dia tinggal ya. Contohnya bunglon ya. Apabila bunglon tinggal di daun hijau, tubuhnya akan berwarna hijau, seperti daun yang ditinggali ya. Hal ini menyebabkan bunglon terhindar dari pemangsanya. Selanjutnya ada autotomi. Autotomi ini adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Contohnya pada cicak ya. Pada cicak ekornya
yang lepas akan bergerak sehingga perhatian pemangsa beralih ke ekor. Sehingganya cicak dapat menyelamatkan diri dari pemangsa. Selain itu ada juga hibernasi ya. Pada musim dingin, banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya. Tetapi makanannya sangat langka. Jadi mereka melakukan hibernasi atau biasa disebut dengan tidur panjang pada musim dingin ya. Misalnya hewan yang melakukan hibernasi ini yaitu tikus, landak, dan beruang. Next, ada juga namanya estivasi ya. Hewan yang hidup di daerah gurun pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air. Mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau. Adapun hewan yang melakukan estivasi ini contohnya kadal, katak, dan keong. Contoh hewan lain yang mengalami adaptasi tingkah laku yaitu paus muncul ke permukaan air. Paus merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernafas dengan paru-paru. Untuk menghirup udara yang mengandung oksigen, hewan tersebut muncul ke permukaan air secara periodik ya. Selanjutnya, hewan yang melakukan adaptasi tingkah laku yaitu cumi-cumi dan gurita ya. Jadi cumi-cumi dan gurita ini akan menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh jika dalam keadaan bahaya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh lawannya, sehingga lawan tidak bisa mengetahui keberadaannya, karena lingkungan di sekitarnya menjadi gelap. Baiklah anak soleh dan soleha, itulah tadi materi tentang adaptasi makhluk hidup atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Semoga anak soleh dan soleha bisa menyimaknya dengan baik dan bisa memahami materinya dengan baik. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.